di tengah lebatnya hutan Arkadia, di bawah naungan pohon-pohon ek kuno dan pinus yang menjulang tinggi. Hiduplah seorang wanita yang namanya akan terukir abadi dalam gulungan perkamen para dewa dan manusia. Namanya Atalanta, seorang putri yang ditakdirkan untuk hidup di alam liar, dibesarkan oleh seekor beruang betina setelah ayahnya, Raja Iasus, membuangnya karena kecewa menginginkan seorang putra. Alam menjadi ibunya, hutan menjadi istananya, dan binatang buas menjadi teman sepermainannya. Dari dewi perburuan, Artemis, ia belajar cara memanah dengan presisi mematikan, cara berlari lebih cepat dari angin, dan cara bertahan hidup dengan naluri tajam mata elang. Atalanta tumbuh menjadi perwujudan kekuatan dan keanggunan liar, seorang pemburu wanita yang keberaniannya tak tertandingi oleh pahlawan pria manapun. Rambutnya yang panjang tergerai seperti surai singa betina, matanya memancarkan keteguhan hati yang dingin, dan setiap langkahnya di lantai hutan nyaris tak bersuara, menyatu dengan alam yang membesarkannya. Ia bersumpah untuk menjaga keperawanannya demi mendedikasikan hidupnya pada Artemis. Menolak setiap pinangan dan godaan dunia pria, baginya kebebasan di hutan belantara jauh lebih berharga daripada mahkota emas di istana manapun. Pada suatu hari yang cerah, ketika gema nyanyian burung memenuhi udara, sebuah pesan mendesak tiba di tempat persembunyian Atalanta. Pesan itu datang dari tanah Kalidon, sebuah kerajaan yang diperintah oleh Raja Anios. Kerajaan yang damai itu kini dilanda teror. Sebuah kutukan telah dilepaskan oleh Artemis sendiri, dewi pelindung Atalanta. Raja Anios dalam kesibukannya merayakan panen raya telah lalai memberikan persembahan kepada Artemis, sementara dua dewi lain menerima sesembahan mereka. Murka sang dewi perburuan tidak mengenal ampun. Sebagai hukuman atas kelalaian tersebut, Artemis mengirimkan monster yang paling mengerikan untuk memorek Porondeken Kalidon, seekor babi hutan raksasa yang ukurannya sebesar banteng, dengan taring setajam pedang melengkung yang mampu mencabut pohon ek dari akarnya, dan bulu sekasar kawat berduri yang tak bisa ditembus oleh tombak biasa. Monster ini, yang kemudian dikenal sebagai babi Kaladon, mengamuk di seluruh negeri, menghancurkan ladang, membunuh ternak, dan meneror rakyat jelata. Tak ada satupun prajurit Kalidon yang mampu menghentikannya. Putus asa, Raja Anius mengumumkan panggilan terbuka kepada semua pahlawan terhebat di seluruh Yunani, menjanjikan kulit dan taring babi hutan itu sebagai hadiah bagi siapapun yang berhasil membunuhnya. Panggilan itu sampai ke telinga para pahlawan legendaris: Jason, pemimpin para Argonaut; Theseus, penakluk Minotaur; Castor dan Pollux, si kembar surgawi; Peleus, ayah dari Achilles; dan banyak lagi kesatria pemberani lainnya berkumpul di istana Kalidon. Di antara kerumunan pria perkasa dengan otet-otet kekar dan baju zirah berkilauan, muncullah sesosok figur yang menarik perhatian semua orang. Atalanta dengan busur di punggungnya dan kantung panah di sisinya melangkah maju dengan percaya diri. Kehadirannya segera memicu perdebatan sengit. Beberapa pahlawan yang dipimpin oleh Ancaeus dan Cepheus, paman dari Meleager, putra sang raja, menolak keras keikutsertaan seorang wanita dalam perburuan berbahaya ini. Mereka menganggapnya sebagai aib dan penghinaan terhadap kejantanan mereka. Namun, Meleager, sang pangeran Kalidon yang ditugaskan memimpin perburuan, terpana oleh kecantikan dan aura keberanian Atalanta. Jatuh cinta pada pandangan pertama, Meleager dengan tegas membela hak Atalanta untuk bergabung, menyatakan bahwa keberanian tidak mengenal jenis kelamin. Dengan dukungan sang pangeran,
Atalanta pun resmi menjadi bagian dari kelompok pemburu terhebat yang pernah ada di tanah Yunani. Perburuan pun dimulai. Para pahlawan dipimpin oleh Meleager dan didampingi oleh anjing-anjing pemburu terbaik memasuki hutan lebat, tempat sang babi raksasa bersembunyi. Suasana yang tadinya penuh dengan obrolan sombong, kini berubah menjadi tegang dan senyap. Hanya suara derap langkah kaki, gemerisik dedaunan, dan gonggongan anjing yang memecah keheningan. Mereka mengikuti jejak kehancuran yang ditinggalkan monster itu. Pohon-pohon yang tumbang, tanah yang terkoyak, dan sisa-sisa mangsa yang mengerikan. Atalanta, dengan langkahnya yang ringan dan lincah, bergerak di barisan depan. Matanya yang tajam mengamati setiap bayangan. Telinganya yang peka menangkap setiap suara yang tak wajar. Ia berlari melintasi semak belukar dan melompati batang pohon yang tumbang dengan keanggunan seekor rusa, membuat beberapa pahlawan pria Torenggenga berusaha mengikutinya. Keakrabannya dengan alam liar memberinya keunggulan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Tiba-tiba, dari dalam semak belukar yang paling lebat, terdengar suara geraman rendah yang mengguncang tanah. Anjing-anjing pemburu menyalak panik sebelum terdiam dalam jeritan kesakitan. Detik berikutnya, sang monster menampakkan diri. Babi Kaladon itu jauh lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Matanya merah menyala penuh amarah. Busa menetes dari moncongnya yang besar, dan taringnya yang berwarna gading berkilau mengerikan di bawah cahaya matahari yang menembus kanopi hutan. Tanpa peringatan, monster itu menyerbu ke arah para pahlawan. Kekacauan pun meledak. Para kesatria yang tadinya pongah kini berteriak panik. Babi itu mengamuk, menyeruduk dan mengginiakinjek apapun yang menghalangi jalannya. Hylaeus dan Anceus, dua di antara pahlawan yang paling vokal menentang Atalanta, menjadi korban pertama. Anceus, dengan kapak besarnya, mencoba menghadapi monster itu secara langsung. Namun ia terlempar ke udara sebelum taring tajam babi itu merobek perutnya. Para pahlawan lain melemparkan tombak mereka, tetapi senjata-senjata itu hanya memantul dari kulit keras sang babi atau meleset sama sekali. Kepanikan mulai menjalar, mengubah perburuan epik menjadi pembantaian yang kacau. Di tengah kekacauan itu, Atalanta tetap tenang. Ia tidak terintimidasi oleh amukan sang monster. Dengan gerakan yang cepat dan terukur, ia melompat ke atas sebuah batu besar, memberinya sudut pandang yang lebih baik. Ia menarik sebatang panah dari kantungnya, meletakkannya pada tali busurnya, dan menariknya dengan sekuat tenaga. Otot-otot lengannya menegang, matanya menyipit, fokus sepenuhnya pada target yang bergerak liar. Ia menunggu saat yang tepat, momen sepersekian detik, ketika sang babi sedikit melambat setelah menyeruduk sebatang pohon. Anak panah melesat dari busurnya, terbang membelah udara dengan suara siulan tajam. Panah itu tepat mengenai sasarannya, menancap di belakang telinga sang babi, tepat di titik lemah yang tidak terlindungi. Darah pertama pun tumpah. Monster itu menjerit kesakitan dan amarah, bukan karena luka fatal, tetapi karena penghinaan. Fakta bahwa ia telah dilukai oleh senjata seorang wanita membuatnya semakin buas. Raungannya menggema di seluruh hutan, penuh dengan rasa sakit dan kemarahan yang membabi buta. Melihat sang babi terluka, Meleager dan para pahlawan lainnya mendapatkan kembali keberanian mereka. Mereka melihat kesempatan. Meleager, dengan cinta yang membara di hatinya untuk Atalanta, menjadi yang pertama menyerbu maju. Ia melemparkan tombaknya dengan kekuatan penuh, yang kali ini berhasil menembus bahu monster itu. Diikuti oleh pahlawan lain, mereka mengepung sang babi dari segala arah, menghujaninya dengan tombak dan pedang. Akhirnya, setelah pertarungan yang brutal dan berdarah,
Meleager berhasil memberikan tusukan terakhir yang fatal tepat di jantung monster itu. Dengan geraman terakhir yang menyedihkan, babi Kalidon yang perkasa itu pun rubuh ke tanah. Mati. Hutan yang tadinya riuh oleh suara pertempuran kini menjadi senyap. Para pahlawan yang selamat bersorak-sorai merayakan kemenangan. Mereka berkumpul di sekitar bangkai monster raksasa itu. Takjub akan ukuran dan keganasannya. Sebagai pemimpin perburuan, Meleager berhak memutuskan siapa yang akan menerima hadiah kemenangan, kulit dan kepala babi hutan. Tanpa ragu, ia berjalan ke arah Atalanta. Di hadapan semua pahlawan yang tersisa, ia menyatakan bahwa meskipun tusukan terakhir adalah miliknya, Atalanta lah yang pertama kali menumpahkan darah monster itu. Keberanian dan ketepatannya telah membuka jalan bagi kemenangan mereka. Oleh karena itu, menurut Meleager, Atalanta adalah orang yang paling berhak atas hadiah tersebut. Ia mengambil kulit babi yang berharga itu dan dengan hormat mempersembahkannya kepada sang pemburu wanita. Namun, tindakan ini menyulut kembali api kecemburuan dan amarah di antara paman-paman Meleager, Plexippus, dan Toxeus. Mereka merasa terhina karena hadiah paling bergengsi jatuh ke tangan seorang wanita, sementara banyak pria telah gugur. Mereka secara paksa merebut kulit itu dari tangan Atalanta, menyatakan bahwa jika Meleager tidak menginginkannya, maka hak itu jatuh kepada mereka sebagai kerabat terdekat. Kemarahan Meleager meledak. Merasa kehormatan wanita yang dicintainya telah diinjak-injak, ia menghunus pedangnya dan dalam kebutaan amarah, ia membunuh kedua pamannya sendiri. Kemenangan besar perburuan babi Kalidon pun berakhir dengan tragedi keluarga yang mengerikan. Sebuah pertanda nasib buruk yang akan terus mengikuti para pahlawan Yunani. Namun, di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas. Atalanta telah membuktikan keberanian dan kemampuannya mengukir namanya bukan hanya sebagai seorang putri atau seorang wanita, tetapi sebagai salah satu pahlawan terhebat yang pernah ada. Cahaya emas sore itu menyoroti sosoknya yang berdiri tegak, busur di tangan, simbol kekuatan, kemandirian, dan bukti bahwa keberanian sejati tidak pernah dibatasi oleh jenis kelamin. Like, subscribe, share. Satu klik darimu berarti besar untuk channel ini.